Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Isi presentasi. 1. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. 1. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukami yang bermarkas di Jalan Bogor pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Kepu yang kemudian pindah ke Divisi Engine van de Bos. Media komunikasi yang banyak digunakan dalam pamflet dan surat kabar yang bisa disebar di berbagai penjuru kota. Pamflet dipasang di tempat strategis yang bisa dilihat banyak orang. B. Kegiatan kantor berita Dumai. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Dumai yang bernama Syarudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan. B. Segera ia memerintahkan kepada Markonis yang bernama Asfus penyebarluasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Dumai pada tanggal 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk kantor. Tindakan Jepang ini tidak menyurutkan tekad para pengawal kantor berita Dumai. Peralatan yang dibutuhkan diambil bagian demi bagian dari kantor berita Dumai. C. Cara penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Tahaja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Utusan-utusan tersebut seperti Teuku Muhammad Hasan, Samratulangi, Ketua Puja, dan A.A. Hamidan. 2. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan spontan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan bertujuan mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga rakyat berani menghadapi pasukan sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. Adapun wujud dukungan spontan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain: A. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tampak di mana-mana. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. Prinsip-prinsip dukungan kepemimpinan kepresidenan. Beberapa pemimpin kepresidenan di Jawa pada bulan September 1945 menyatakan diri sebagai bagian dari pemimpin Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Komite Van Estis merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, Barisan Buruh Indonesia, BBI, Angkatan Pemuda Indonesia, API, dan lainnya. Tanggal 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1. Rapat raksasa di lapangan IKD. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan pemberontakan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindari. Tujuan diadakan rapat raksasa di lapangan adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia.
Rakyat telah siap menunggu perintah dan tugas-tugas selanjutnya dalam rangka mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Perlucutan senjata dan pengambilan aset Jepang. Maksud dilakukan perlucutan persenjataan Jepang antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu. 2. Mendapatkan senjata untuk model perang. Tindakan tersebut dilakukan dengan melalui kekerasan atau maupun dengan perundingan. Adanya tindakan seperti itulah yang memunculkan tindakan heroik di berbagai tempat di Indonesia. 1. Tindakan heroik di Yogyakarta. 2. Tindakan heroik di Surabaya. 3. Tindakan heroik di Sulawesi Selatan. 3. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. A. Pengakuan secara de facto dan de jure. Sebuah negara akan mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh apabila negara itu memenuhi 4 syarat berikut. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat, artinya semua rakyat mendukung. 3. Berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, dan lain-lain. Secara unsur-unsur negara dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif merupakan unsur negara yang wajib atau mutlak ada pada suatu negara. Unsur konstitutif terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif merupakan unsur negara tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan suatu negara dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. 1. Pengakuan de facto. Pengertian pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Pengakuan de facto bersifat tetap, yaitu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi. Tetapi untuk di tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan. Pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali. Pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto suatu negara yang menunjuk pada marga pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki independensi. 1. Pengakuan secara de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Dalam pengakuan kedaulatan de jure yang dibutuhkan yaitu berbagai norma negara serta aturan negara dapat ditaati dan dapat berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara. Negara butuh diakui kedaulatannya bila menggunakan batas-batas wilayah sebagai tempat eksistensinya secara de jure, berarti negara itu diakui secara hukum internasional atau bentuk negaranya ada dan mempunyai pemerintahan yang bisa menjalankan roda pemerintah. B. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, Australia. 1. Mesir. Di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslim, organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain negara-negara tersebut, Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia. Begitu informasi proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan di seluruh dunia, pemerintahan Mesir pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947
mengirim langsung konsul jenderalnya di Bombay yang bernama Muhammad Abdul Wamin ke Yogyakarta. Kunjungan Abdul Wamin tersebut membawa misi untuk menyerahkan keputusan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan Islam dari Raja Farouk. 2. India. Negara India memiliki kesanan nasib sebagai negara tanajam sehingga membuat India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Didukung persahabatan Mohatta dengan Perdana Menteri saat itu Jawaharlal Nehru yang juga merupakan ketua dan Datai Kongres Nasional India yang saat itu berkuasa. Hubungan Indonesia dan India menjadi sangat erat. Pada bulan Agustus 1947, India membawa permasalahan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Pada sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, India menuduh Belanda telah melakukan agresi militer terhadap suatu negara yang berkedaulatan setelah diakui secara de facto. Presiden Soekarno telah menyiapkan strategi agar Republik Indonesia tetap berdiri. 3. Australia. Pada tahun 1947, hubungan antara Indonesia dan Australia mulai terjalin baik. Saat itu, dukungan dari pihak Australia dipimpin oleh Partai Buruh Joseph Bernardius CV, Perdana Menteri Australia saat itu, memegang prinsip bahwa Australia berpandangan setiap negara bebas untuk memilih dan membentuk pemerintahannya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang sudah merdeka setelah Belanda melancarkan agresi militer 1 pada bulan Juli 1947. Australia menaruh simpati pada Indonesia. Australia mengancam keras aksi yang dilakukan oleh Belanda tersebut dan mendesak agar Belanda segera menyerah kedaulatan kepada Indonesia.